warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Sudah 2 bulan mungkin kita tidak bertemu karena kemarin saya dapat nyicipin gimana positif corona. Jadi hari ini kita baru mulai lagi nih untuk isi konten videonya. Kesempatan kali ini saya akan membuat sebenarnya ini basic ya, roti manis. Cuma akan saya buat menjadi bagelen. Bagelennya nanti akan kita berikan apa ya? Topping butternya itu menggunakan garlic. Jadi bagelen butter garlic. Selain itu resep ini juga dapat teman-teman gunakan untuk menjadi olahan lain, misalnya roti sisir. Nantinya di video berikutnya kita akan buatkan roti sisir beserta olesan roti sisirnya. Nah, untuk resep dasarnya, bahan-bahannya bisa dilihat di sini. Yang pertama, jelas kita menggunakan tepung terigu protein tinggi. Nah, saya menggunakan tepung terigu protein tinggi super premium dari Sri Boga, yaitu adalah Double Zero. Kedua, kita menggunakan gula pasir, susu bubuk, bread improver ini opsional, boleh dipakai, boleh juga enggak, ragi atau yeast, ini ada garam, margarin ataupun butter, atau juga bisa di mix dengan mentega putih. Lalu di sini saya menggunakan kuning telur dan juga air dingin. Di sini takarannya saya menggunakan setengah kilo tepung terigu ya. Jadi untuk resep lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Lanjut kita masuk ke proses pembuatannya. Nah, sama sih seperti roti-roti pada umumnya, kita masukkan dulu bahan kering. Ada 2 cara, garamnya boleh ditaruh di awal ataupun bersama dengan margarin. Nah, untuk kali ini garamnya akan saya masukkan di akhir ya dengan margarin, karena di video sebelumnya kita bikin garamnya di awal. Kalau buat saya sih bilangnya sama saja, cuma membedakannya adalah ini bisa lebih apa ya, nggak terlalu lihat adonannya. Kalau di awal garamnya biasanya makan airnya banyak sekali. Jadi kalau kita butuh volume yang banyak, ya itu bisa kita gunakan. Oke, speed 1 seperti biasa. Kita campurkan semua bahan kering kecuali garam dan juga margarinnya. Terus sambil menunggu telur dan juga air kita campurkan dulu sampai rata. Nah, 1 menit aja cukuplah cuma buat mencampurkan semua bahan. Habis itu kita masukkan bahan cairan. Disesuaikan ya, jadi kalau teman-teman menggunakan tepung merek lainnya misalnya, itu disesuaikan aja. Kalau dengan menggunakan tepung terigu Double Zero dari Sri Boga, resep ini bisa digunakan langsung ya. Ini diaduk sampai menggumpal atau menyatu. Di 3/4 kali lah kalau teman-teman biasa bilangnya. Nanti baru kita masukkan garam dan dilanjutkan dengan margarin. Baik, ketika adonan mulai menggumpal, nah jadi kalau takaran air yang kita gunakan dia masih lengket ya. Tuh. Karena kalau terlalu keras juga nanti rotinya terlalu padat dan kering. Jadi kalau untuk yang di oven, airnya sedikit saya tambahin. Maksudnya lebih banyak gitu. Kalau yang dikukus atau digoreng biasanya airnya kita turunkan. Misalnya bikin pau atau donat pasti airnya lebih sedikit. Kita masukkan garamnya dahulu. Aduk sebentar. Dilanjutkan dengan margarin. Nah, biasanya kan saya suka mencampurkan dengan mentega putih ya. Itu lebih bagus sih sebenarnya menurut saya ya. Lebih kokoh rotinya. Cuma pas habis nih, jadi kita pakai margarin aja. Ini juga nggak apa-apa kok. Ada tipsnya untuk bikin bagelen. Kita bisa bikin lebih kokoh karena proofingnya, ya saat proofing kita tidak sampai di 80% plus. Jadi maksudnya pengembangannya nggak lebih dari 80%. 70-75% dan kita bisa bakar. Kenapa? Karena kita ingin mengharapkan rongganya tidak terlalu besar, pengembangannya nggak terlalu besar, jadi rotinya tetap kokoh. Dan nantinya saat dioles dengan topping butter atau margarinnya itu tidak boros. Seperti itu. Kita lanjutkan sampai adonan kalis. Ini masih menggunakan
speed 1 ya. Jadi kalau kita menggunakan speed 1 untuk memaksimalkan margarin terserap maksimal. Setelah sudah tercampur rata, matikan dahulu, kita naikkan ke speed 2. Nah, di sini adonan tetap dingin. Kenapa adonan tetap dingin? Jadi bowlnya kita pegang nih, boleh dingin. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan air es atau air dingin. Jadi pertama, air es itu bermanfaat untuk menjaga kestabilan suhu adonan. Karena kalau misalnya suhu adonan sudah mencapai 37, 38, 39, 40, ragi cepat banget bekerjanya. Jadi saat ragi bekerja, kita mengharapkan kalis dan agak sulit karena saat ragi bekerja adonan mengembang. Saat itu diaduk terus, akhirnya tidak terjadi kalis. Makanya adonannya ngembang, akhirnya sering terjadi pecah. Makanya teman-teman bilang, kok saya nggak bisa ya dapetin window pane dan lain-lain. Karena adonannya sudah terlanjur ngembang tinggi. Jadi saat dikaliskan itu agak sulit. Gitu. Ini kita aduk lagi sampai kalis. Baik, ini kita naikkan ke speed 3. Kita aduk sampai adonannya kalis. Oke, ini sudah halus, sudah licin. Kita turunkan dulu. Nah, kalau mau dapetin window pane yang bagus, jangan langsung ya. Karena ini kan masih adonannya masih liat banget nih. Kita turunin dulu sedikit. Tuh. Adonannya juga lebih lentur, lebih mengkilap. Tuh, kelihatan kan? Jelas gak? Oke. Di situ, nih agak berminyak dia. Jadi ketika ditarik, ini jelas banget nih. Nah, lebih dekat lagi mas. Tuh. Tuh. Mau lebar seperti apa? Misalnya mau taruh di tangan nih biar kelihatan gitu ya. Nih, dia nggak akan robek tuh. Tuh. Jadi benar-benar udah licin. Kalau di foto di IG kemarin di Bangun Gembil kan dibilang itu adonan martabak ya katanya gitu. Enggak, ini adonan roti manis tuh. Jadi nggak robek, ini udah halus banget dan bisa dicapai ya. Jadi pakai terigunya bisa menggunakan Sriboga atau double zero dari Sriboga. Oke, ini juga nggak lengket. Kita keluarkan adonannya. Nah, adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Ini ada, boleh minta timbang. Kita total dulu berat adonan keseluruhan dari 1/2 kilo tepung ya. Itu adalah nih. Kurang lebih sekitar 1 kilo lah kurang lebih. Bagi menjadi 2. Ya, saya ambil 47 sama 4. Oh, ini 500. Ini aku buat roti sisir. Dan yang ini akan aku bikin untuk bagelannya. Nah, yang roti sisirnya, ini aku sisihkan dulu. Nah, ini biar nggak ngembang roti sisirnya. Saya taruh sini dulu ya, karena nanti adonannya kan hangat. Nanti raginya cepat bekerja. Jadi biar nggak kering, ini saya taruh freezer dulu. Oke, yang pertama kita akan kerjakan bagelannya. Saya menggunakan ukuran 25 gram. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil banget. Kalau mau yang mini bagelan biasanya ukurannya cuma 11 gram. Kita rounding dulu. Dan ini cuma sekali rounding aja. Jadi halus, langsung kita taruh di loyang. Tuh. Kalau misalnya masih belum bisa rounding, bisa cek di video kita sebelumnya, itu adalah rounding and molding. Ya, nanti linknya saya juga letakkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa belajar untuk rounding itu seperti apa, atau membulatkan itu yang enak gimana sih, ini pakai tangan 1 atau mau 2 tangan juga boleh. Misalnya mau menggunakan resep roti unyil untuk bikin bagelan, itu juga bisa. Nanti resep roti unyil yang di part 1-nya juga saya bisa sertakan di kolom deskripsi linknya. Kalau untuk roti manis yang besarnya juga saya pernah demokan di channel TBK Amanda 2. Teman-teman juga boleh lihat di sana. Nah, kalau udah semua, kita sambil cek-cek. Misalnya ada yang ada bubble-nya nggak nih, jelek atau gimana, itu bisa kita perbaiki sambil di sini. Dan kita masukkan ke dalam lemari pengembang atau proofing box. Oke, kita masukkan dulu. Kalau misalnya gimana ya kalau misalnya belum punya alat ini gitu kan, teman-teman bisa tutup aja dengan plastik. Kalau misalnya punya proofing box atau proofer ini, teman-teman bisa atur suhunya untuk temperaturnya itu adalah 35 derajat Celcius dengan kelembapan di 65 sampai 70. Jadi benar-benar memang lembab, hangat, dan itu
ragi tuh senang banget, cepet banget bekerjanya gitu ya. Oke, untuk sisa adonan roti sisir kita masih bisa tambahkan untuk bagelen. Nah, cuma ini modelnya agak sedikit oval. Gimana cara buatnya? Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat di molding ataupun rounding. Itu sudah saya buatkan juga. Cara buatnya gini aja, roll. Kalau mau panjang ya, dibalik, ditarik, buat lemnya. Terus teman-teman 1 kali, 2 kali aja tarik. Tuh sudah jadi. Lebih simpel, lebih mudah. Tapi ada juga, saya pernah ngeliat di beberapa toko roti ya. Jadi dia cuma ditarik gini. Tuh. Sama aja. Tuh, tinggal tarik doang gitu kan. Yang nggak pengen ujungnya lancip, misalnya aku agak suka yang agak pendek aja deh gitu kan. Gini. Jadi bentuknya kayak tabung gitu kan. Itu juga bisa. Nah, ini kita tata aja di loyang. Karena ini sisa adonan jadi cuma sedikit ya. Kalau menata roti-roti yang panjang-panjang kita serong-serong. Kita masukkan dulu ke proving box-nya. Sama ya, kita taruh di bawahnya temennya tadi bagelannya. Nah, di atas kok tiba-tiba ada roti sisir ya. Nah, karena itu untuk video kita yang kedua, roti sisir ya. Kita tunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 35 menit sampai mengembang. Tapi tidak boleh lebih dari 75% pengembangan. Jadi nggak sampai kayak jelly gitu loh. Cuma sekedar ngembang, langsung oven. Ditunggu ya. Nah, ini setelah 30 sampai 40 menit. Jadi adonannya seperti ini. 25 gram. Lihat ya, dipegang, tidak kempes. Terus kalau digoyang-goyang masih belum kayak jelly. Ini cukup untuk roti bagelen, jadi masih agak padat, bagus. Tidak perlu dioles, kita langsung bakar aja. Cuma kalau kita menggunakan proving box, ini kan kelembapannya tinggi. Kalau kita langsung bakar nanti banyak kayak beruntus-beruntus atau bubbling-bubbling kecil di atasnya, kasar. Jadi tungguin dulu suhu ruang sebentar aja, kering, baru kita oven. Nggak kering banget, maksudnya agak sedikit tidak terlalu basah aja. Oke, kita tungguin dulu sebentar. Ya, kita taruh sini dulu sebentar. Terus ada juga yang kedua, aku bikin yang oval. Oke, kita taruh bawah sini. Kita tunggulah kurang lebih 5 menit aja cukup ya. Nah, setelah 5 menit kita istirahatkan, ini sudah kering. Tuh. Cukup lah ya, tidak terlalu basah, tidak terlalu lembab. Kita bisa oven. Nah, kita oven di sampingnya. Nah, kita tunggu ya. Bawah 175, 180 dengan suhu atasnya atau api atasnya itu ada di 190 sampai 200. Nah, jadi kalau api atasnya tinggi, warna yang dihasilkan pun lebih bagus karena rotinya kecil-kecil. Kalau rotinya 40 gram ke atas, kita pakai suhu 180 aja udah cukup. Tuh ya. Kita tunggu 6 sampai 7 menit. Ini baru di 6 menit yang pertama. Biar warnanya lebih cantik, ini kita putar dulu ya. Jadi udah ada warnanya tuh sedikit, belum sampai coklat. Kita tambahkan 1 atau 2 menit, 2 menit lah ya. Terus suhu atasnya kita naikkan lagi di 200. Biar warnanya juga lebih bagus. Nah, ini yang kecil. Tuh, udah cantik ya. Jadi berbeda dengan roti manis, ini ukurannya kita memang membuatnya dia sedikit lebih kecil. Saya naikkan di 200 derajat Celcius. Dan kita tambahkan lagi 2 menit. Oke. Karena tadi suhunya masih kurang ya di atasnya, jadi sekarang ini kan masih 174 ya, belum 200 ya. Tapi saya setting di 200 nih. Jadi dia masih proses api nyala. Kita tunggu ya. Oke. Nah, kita angkat dulu nih. Jadi kasih bantingan sedikit lah ya. Tuh, warnanya rata. Masuk dulu sini. Jadi kita banting. Kenapa dibanting sih? Biar nggak kerut. Tuh, halus, rata warnanya. Taruh di atas lagi. Habis itu nanti kita pindahkan langsung ke cooling wire. Oke, ini kita masih panas ya. Kita letakkan dulu.
Terus kita pindahkan ke cooling wire-nya. Nah, ini tujuannya biar bagian bawahnya tidak basah lagi atau tidak terjadi pemasakan lanjut. Ini bawahnya juga bagus ya. Tuh. Warnanya cantik. Tidak ini gosong. Untuk yang oval. Sorry. Kita sama taruh juga. Untuk lebih maksimal keringnya, kalau rotinya sudah dingin tanpa menunggu besok ya. Bisa kita langsung potong karena sudah lebih dari 3 jam sampai 5 jam, misalnya ini sudah malam juga ya. Karena kita males untuk dibesokkan nanti jadi ngeditnya kepanjangan. Tapi lebih bagusnya saran saya dibesokkan dahulu biar rotinya lebih kokoh ya. Jadi teman-teman lebih gampang motongnya. Nih, kalau ini kan masih basah. Tapi yang penting teorinya teman-teman bisa dapetin jelas. Saya hanya mempercepat proses untuk editing videonya saja. Jadi kalau motong masih dalam keadaan di hari yang sama, itu biasanya masih agak sedikit hangat di bagian dalamnya nih. Tadi saya juga taruhnya masih di ovennya mati sih sebenarnya sih. Cuma jadi dia nggak ngeluarin uapnya. Bisa juga ditaruh di atas oven, ya, agar mudah keringnya. Ini pori-porinya tuh halus sekali, halus banget dan rapat banget. Makanya 70% pengembangan itu menurut saya the best lah buat bagelen. Tapi ingat ya. Tapi ingat, kalau misalnya teman-teman ingin dapat bagelen yang soft, krepes gitu. Bikinnya jangan pakai 70% pengembangan. Kalau bisa ambil di 80% lah, kayak roti manis lah gitu. Jadi rongganya udah kebentuk. Kalau rongganya kebentuk, saat dikeringkan itu lebih ringan dimakannya, lebih empuk. Kalau ini tahan banting, ini kerak gitu, kayak gitu. Bulatnya, kita lanjut yang ovalnya. Semua ya karena cuma sedikit sekali. Jadi paling yang bulat-bulat aja yang saya kerjain dulu. Next yang ininya nanti saya foto aja ya, kayak cukup. Kita ambil produk cepatnya aja, langsung aja kita oleskan. Kenapa sih kita memberikan susu bubuk? Agar saat dikeringkan, butternya itu nggak langsung mencair ke dalam. Jadi ketahan sama susu bubuk, jadi keringnya di atas gitu. Ntar atasnya dicantik banget. Dioles seperti ini sampai habis semuanya. Ya, bisa ketinggalan sinetron ini. Oke, ini sudah habis. Yang ini biar aja buat besok aja kita beresin ya. Kita ambil yang ini dulu, kita selesaikan. Jadi buat teman-teman, sahabat Dapur Gembil bisa tahu hasilnya seperti apa. Kita langsung oven aja, Mas Bani. Yuk, bismillah. Oke. Kita masukkan. Nah, di sini karena saya ingin mempercepat waktunya, jadi saya naikkan di 100 aja deh. Saya kasih 20 menit dulu. Karena tadi kan udah hampir kering, ya kan. Saya cuma ingin mengeringkan atasnya saja. Ya bismillah, kalau nanti kurang maksimal ya mohon maaf. Karena ini benar-benar saya kebut. Yang sebenarnya harusnya dia dikeringkan dulu. Kalau bisa 1 malam lah diginiin, taruh di oven aja sampai kering, sampai ke dalam-dalam. Terus dioles sebentar, besoknya cuma pakai api atas aja dikeringinnya. Itu udah oke banget. 100 derajat Celcius, bahkan pakai oven deck aja udah kelar gitu. Pakai oven kompor, api kecil banget juga udah bisa. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman Dapur Gembil sekalian, bisa dengan oven apapun. Yang penting suhunya rendah dan waktunya panjang. Ngeringin ini bisa 1-3 jam loh. Capek kan? Kita tunggu ya. Oke, ini di tambahan waktu 20 menit. Jadi total dari awal itu adalah 1 jam, tapi 1 jam itu jadi 40 menit di awal. Terus tambah lagi 20 menit setelah dikasih butter, itu pun masih belum kering ya. Sebenarnya kita harus tambah lagi kurang lebih sekitar 1 jam lamanya. Emang lama banget sih, kita lihat di depan dulu yuk. Ini hasilnya. Terus kita juga tadi siang, saya juga sudah bikinkan juga dari roti yang kemarin. Jadi kemarin saya bikin untuk trial customer. Tuh, ini sudah benar-benar kering maksimal. Tuh. Kalau yang kita bakar, kita oven dengan suhu
rendah, tapi ini sebenarnya lebih cepat yang di oven konveksi ya. Ini udah mulai agak kering, tapi masih harus nambah lagi kurang lebih 1 sampai 2 jam lagi untuk dapat kering maksimalnya. Jadi customer tersebut minta gimana caranya roti dia nggak hancur atau nggak mudah hancur untuk dikirim keluar pulau. Selain dari packingan, rotinya juga kita harus sesuaikan. Tuh, dibanting aman. Kayak tukang obat nggak sih? Dibanting aman ya. Selain itu, bentuknya juga tetap aman. Jadi kan nanti akan disusun gini ya. Jadi yang atas sama yang bawah tetap jadi satu lagi. Kayak gini. Tuh. Assalamualaikum. Keras ya. Ya, baiklah. Kurang lebih seperti itu. Saya tutup videonya. Ini beneran garing nggak bohong. Sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sorry, kalau ini nggak selesai, tapi nanti di Instagram Bangun Gembil akan saya posting hasil dari trial untuk video YouTube hari ini. Yang ini akan saya bakar kembali nanti. Ini yang kita keringkan. Jadi kemarin kita belum dapat kering, ini udah kering banget nih. Ya, kita lihat di depan ya. Nah, dari sini deh. Ini jadi udah 1 hari ya, 2 hari kedua berarti. Tuh. Sudah benar-benar kering. Jadi nanti akan ditungkep. Dan ini warnanya lebih cantik daripada yang sebelumnya. Tuh. Lebih cantik dengan suhunya rendah sih, cuma 80 derajat Celcius tapi di convection oven gitu. Jadi pori-porinya juga halus nih. Teman-teman bisa lihat nih. Dia rapat. Ya, alhamdulillah kita udah selesai semua. Ini akan saya lampirkan di akhir video. Monggo dicoba. Insya Allah ini enak banget. Cuma kalau yang suka yang empuk, kalau bisa proofingnya ditambahin. Cuma resikonya akan beremah ya. Lebih beremah, terlalu empuk sih. Nanti kalau buat di packing untuk dibawa goncangan dan lain-lain, khawatirnya cepat remuk. Tapi kalau yang kayak gini, ini kuat banget. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.